Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali dalam pengajian rutin kita, kajian akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitab Syarhu As-Sunnah, syarah akidah yang sesuai dengan sunnah, yang ditulis oleh muridnya Imam Al-Muzani rahimahullah, Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani, yang wafat tahun 264 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita ikhlasan dan semoga senantiasa salawat dan salam dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia dengan sunnah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan urutan, setelah kemarin kita mempelajari tentang Al-Qada wal Qadar, yang Al-Qada wal Qadar itu merupakan bagian dari rububiyah Allah, bagian dari keimanan kepada rububiyah Allah, kekuasaan Allah. Sekarang kita lanjutkan dengan al-iman bil malaikah. Qala al-Imam Al-Muzani rahimahullah rahmatan wasi'ah, nafa'an Allah bi'ilmi fid dharain. Khalaqal khalqa bimasyiatihi min ghairi hajatin kanat bihi, fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi, faminhum malaikatun bi qudratihi lil arsy hamilun wa ta'ifatun minhum hawla arsyihi yusabbihun wa akharuna bihamdihi yuqaddisun wastafa minhum rusula wa ba'dun mudabbirun li amrihi. Khalaqal khalqa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk bimasyiatihi, sesuai dengan kehendak Allah. Min ghairi hajatin, tanpa ada hajat, keperluan, kanat ada bihi, pada Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah butuh kepada makhluk. Allah menciptakannya karena kehendaknya, sebagai bentuk bukti kekuasaannya. Fa khalaqal malaikata, maka Allah menciptakan para malaikat, satu jenis dari makhluknya, namanya makhluk malaikat. Ini bersifat ghaib, ini wajib diimani, menjadi rukun iman, menjadi batu ujian bagi manusia yang sudah beriman kepada Allah, apakah juga beriman dengan para malaikat. Fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi, Allah menciptakan malaikat jami'an, seluruhnya, li ta'atihi, murni untuk taat kepada Allah. Wajabalahum ala ibadatihi, wajabalahum, dan Allah mencetak mereka, memfitrahkan mereka, ya, menetapkan karakter mereka
ala ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi para malaikat itu maksumun, makhluk yang maksum, yang suci, memang dicipta untuk beribadah. Tidak seperti kita manusia, beda. Ya, beda sifat, beda karakter, sebagaimana yang memang diinginkan demikian oleh Allah. Faminhum, maka di antara para malaikat yang semuanya untuk beribadah, di antara mereka malaikatun, ada kelompok malaikat biqudratihi, yang dengan kekuasaan Allah, lil arsy hamilun, mereka menggotong, mengusung arsy Allah. Wa ta'ifatun, ada sekelompok minhum dari malaikat, haula arsy yusabbihun, di sekitar arsy-Nya senantiasa bertasbih. Wa akharuna, dan yang lainnya, bihamdihi yuqaddisun, senantiasa memuji Allah. Ya, dengan memuji Allah mereka mensucikan Allah. Wastafa minhum rusula, di antara malaikat ada yang dipilih oleh Allah, dijadikan sebagai para utusan. Wa ba'dun, sebagian malaikat mudabbirun, mengurus alam, li amrihi, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Masya Allah, jadi 4 baris, ya, keimanan kepada malaikat diringkas oleh Imam Ibrahim, ya, Al-Muzani, oleh Abu Ibrahim Al-Muzani, diringkas hanya 4 kalimat, 4 baris. Iman kepada malaikat, jamaah rahimakumullah, merupakan satu rukun iman dari 6 rukun iman. Sebagaimana takdir juga rukun iman, seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kita percaya kepada para malaikat Allah sebagai satu rukun iman. Kalau kita tidak mempercayainya, maka kita menjadi kafir. Karena rukun iman ini tidak bisa ditawar. Rukun iman yang 6, 1 dari 6 wajib diimani, tidak boleh diingkari, tidak boleh ragu-ragu. Ragu-ragu yang menjadi kafir. Karena itu perlu diimani, diyakini. Kita ikuti beberapa penjabaran berdasarkan yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah. Khalaqahumullah wa jami'al khalqi min ghairi hajatin ilaihim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, termasuk menciptakan malaikat. Itu bukan karena Allah membutuhkan mereka, tidak. Karena Allah adalah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha tidak membutuhkan alam semesta. Allah tidak membutuhkan alam semesta. Jadi tujuannya bukan karena memenuhi kebutuhan Allah, tetapi walakin khalaqahum li hikmatin. Allah menciptakan para malaikat untuk hikmah, untuk satu kebaikan, untuk satu tujuan, ya. Allah menciptakan mereka untuk satu hikmah, untuk satu ghayah yang Allah inginkan. Dan malaikat ini diciptakan oleh Allah dari nur, ya, dari cahaya. Berbeda kalau jin, setan, ya, dari api. Kalau kita Bani Adam dari turab. Nah, para malaikat diciptakan dari cahaya. Tentu Bapak Ibu rahimahullah, keyakinan kita kepada para malaikat ini semuanya diambil dari Quran, dari sunnah, dan dari ijma' sahabat. Dan ahli-ahli bid'ah, misalnya yang besar seperti Syiah, itu dengan kita, dengan umat Islam,
itu tidak nyambung sama sekali. Mau kaitannya keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, itu tidak ketemu. Ya sekedar untuk mengetahui saja. Kalau orang Syiah itu mengimani bahwa malaikat diciptakan dari nur. Nurnya siapa? Dari nur para imam, dari nur Ali, ya, dari cahayanya Ali, dari cahayanya imam yang 12. Begitu seterusnya. Itu tentu berbeda. Kemudian mereka adalah para pelayan para imam, tentu berbeda. Mereka tunduk kepada perintah para imam, berbeda. Mereka mengatur alam berdasarkan perintah para imam. Jadi nggak ketemu dengan kita. Intinya hak-hak Allah itu dirampas, diberikan kepada para imam semua gitu. Intinya begitu. Ya. Baik. Nah, sekarang kita fokus kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memang itu harus kita imani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk beribadah. Mereka layak sunallaha ma amarahum. Tidak pernah maksiat kepada Allah atas perintah Allah, titah Allah, walau hanya sekejap mata. Masing-masing diciptakan untuk taat, untuk ibadah. Di antara mereka ada para malaikat hamalatul arsy, para malaikat pengusung, ya, pemikul arsy, makhluk Allah yang terbesar sebagai atap alam semesta, arsy. Wa minhum, di antara mereka adalah disebut dengan al-karubiyun, yaitu para malaikat yang di sekitar arsy. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Alladzina yahmiluna al-arsy, alladzina yahmiluna al-arsy, para malaikat yang memikul arsy, wa man haulahu, dan malaikat di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih menggunakan fi'il mudhari' lil mudhara'ah. Ini untuk istimrar, untuk menunjukkan keberlangsungan terus menerus. Mereka bertasbih terus bihamdi rabbihim, memuji-muji Allah, tidak pernah berhenti. Karena mereka diciptakan untuk itu, ya, mereka kuat, ya, melaksanakannya tanpa kendor sama sekali. Wa yu'minuna bihi, para malaikat beriman kepada Allah. Nah, kata-kata para malaikat beriman pada Allah ini menunjukkan bahwa para malaikat pun tidak melihat Allah. Karena yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang ghaib. Ya, sifat orang mukmin, kalau kita manusia mukmin itu beriman dengan yang ghaib. Mereka pun beriman kepada Allah, para malaikat yang agung ini. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Untuk siapa? Bukan untuk mereka, wong mereka tidak pernah berdosa. Untuk para manusia yang mukmin. Jadi mereka beristighfar untuk kita semua. Jadi kita ini masya Allah, ya, dimintakan ampun kepada Allah itu oleh para malaikat. Malaikat yang ada di arsy, yang memikul arsy, yang di sekitar arsy, senantiasa bertasbih kepada Allah dan beristighfar untuk kita orang-orang beriman. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, beriman kepada malaikat ini penting, super penting, ya, tidak bisa dikesampingkan. Ini sangat-sangat agung, sangat istimewa. Karena itu kajian ini penting sekali untuk menyegarkan keimanan kita kepada para malaikat. Baik.
Terus wa minhum, di antara mereka malaikatun ja'alahumullahu rusula. Ada para malaikat yang memang dipilih oleh Allah sebagai para rasul, para utusan. Ya'muruhum bi amrihi fayatamirun. Allah memerintahkan para malaikat ini apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah mau, mereka semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-hafadhah, di antara para malaikat itu ada yang berfungsi sebagai malaikat penjaga manusia, menjaga manusia. Wa minhum al-muaqibat, ada para malaikat yang bertugas bergantian, ada yang bertugas di siang hari, ada yang bertugas di malam hari, selalu bertemu, pergantiannya pada pagi dan sore. Wa minhum khuzanur rih, ada di antara malaikat yang menjadi pengatur angin. Jadi angin berhembus, macam-macamnya angin, dari yang semilir sampai yang memporak-porandakan, itu semuanya adalah makhluk Allah, diatur oleh Allah melalui para malaikatnya. Wa minhum khazanatun nar, di antara para malaikat ada yang khusus untuk menjaga neraka. Wa minhum khazanatul jannah, ada yang menjaga surga. Wa minhum malaikatul bihar, ada yang menjaga laut. Wa minhum malaikatul jibal, ada yang menjaga gunung. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dibayangkan oleh masyarakat jahiliyah zaman dahulu maupun zaman sekarang, ya, mereka membayangkan ada yang disebut dengan penjaga laut, penjaga gunung, penjaga lembah, penjaga hutan, penjaga gerumbul, penjaga macam-macam. Itu sebenarnya yang benar itu adalah bagian dari malaikat dan langsung diperintah oleh Allah. Bukan jin, bukan setan, bukan genderuwo, bukan siapa-siapa. Tapi karena orang itu tidak merujuk kepada agama Allah, sehingga tidak jelas akidahnya ngarang-ngarang, sehingga muncul namanya penguasa laut kidul. Disebut dengan Nyi Roro Kidul, wedok berarti kan, Nyi Roro Kidul. Nah itu kan sama mirip dengan keyakinan mereka dewa dewi itu, kadang putri, kadang putra. Itu dimaksudkan dewa dewi, bukan Tuhan pencipta. Dewa dewi tapi berkuasa, lalu manusia bertakarub kepada mereka. Sehingga tidak jarang orang para pelaut itu bergantung kepada Nyi Roro Kidul. Kalau di Nyi Roro Kidul, laut Jawa Utara, Nyi Roro Lor misalkan ya, atau apa nama yang lain. Sehingga melakukan takarub. Takarub itu dengan menyuguhkan kurban. Kan dari bahasa Arab kurban itu biar dekat. Biar dekat dengan yang diyakini tadi itu, untuk mendapatkan pertolongannya, ya, mendapatkan keselamatan dari kemurkaannya. Maka melakukan ritual-ritual kesyirikan. Keyakinannya sudah syirik, kemudian ritualnya juga sudah syirik. Sama dengan kalau tentang gunung, seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa kita dapat informasi dari penduduk Semeru, lereng Semeru, yang hasil kami terus menerjunkan, ya, anak buah kita, murid-murid kita, para pejuang untuk aksi kemanusiaan, termasuk seperti hari ini. Mereka minta sih, kalau sekarang ini yang diminta itu 4 orang ngajar ngaji. Akhirnya tak bilang 4 orang terlalu banyak, wis 2 orang saja. Akhirnya diutus 2 orang, nanti seminggu, sepekan ganti 2 orang lagi. Ya memang ya kasihan ya, nggak ada guru ngaji di sana gimana. Ya mereka minta 4 itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, tapi kita kurang orang. Nah kita dapat informasi dari mereka itu, sebagian masyarakat yang tidak mengerti memang bertakarub kepada penjaga gunung yang diyakini bernama Mbah Setek.
Nggak tahu dari mana legenda itu Mbah Sedek. Iya, Mbah Sedek begitu, menyebutnya Mbah. Oh berarti ini putra, kalau ini ya, ini dewa kan ya. Mbah Sedek, kalau misalnya Nyi Roro Kidul. Nah, mereka betul melakukan ritual nyembelih, lalu kepala kerbau ditanam ya, supaya dapat minta rezeki pasir dan minta perlindungan dari amukannya, muntahan lavanya gitu. Nah, ini kan keyakinan-keyakinan yang salah, yang syirik. Nanti kalau kita tanya pun Bapak agamanya apa? Islam. Loh kan jadi kita prihatin gitu. Jadi keyakinan rukun iman aja nggak jelas. Bahwa ini bertentangan dengan rukun iman itu nggak jelas karena nggak pernah ada yang menerangkan kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Sama dengan keyakinan orang kepada Dewi Kuan Yin. Ya kan ada dewa, ada dewi gitu ya. Itu kalau ditanya sampean meyakini dewa-dewi itu untuk apa sih? Pencipta? Oh enggak. Dia kan hanya ya orang dekatnya Tuhan kan itu ya. Jadi akhirnya bertakarub kepada itu. Meyakini itu sama. Orang jahiliyah, orang Arab. Ini ada hadisnya, lupa nggak saya bawakan ya. Jadi dulu orang Arab yang jahiliyah gitu, kalau lewat di satu kawasan, mereka meyakini kawasan itu ada yang menunggu, yang bau reksa, bahasa Jawa nih, sing bau reksa. Lah itu ya mereka berkurban kepada yang bau reksa, minta kepada yang bau reksa. Saya masih menangi, nggak tahu dulu nenek moyang kita itu dapat dari mana. Paling tidak itulah bukti bahwa ketika belum sempurna ngaji tentang rukun iman, kemudian di sekitar kita masih banyak mistis gitu. Nah sehingga ketidakjelasan itu melahirkan ngarang-ngarang gitu. Saya ketika masih kecil tuh masih, ya apalagi yang bapak lebih tua dari saya yang tinggal di desa-desa, kita itu kan masih jarang di desa itu, tidak ada listrik, tidak ada sumur, sumber. Ya khususnya di daerah yang sulit air ya. Itu kalau sebelum subuh itu mesti sudah ke sumber dulu bawa oncor gitu ya. Itu kalau sebelum subuh ya. Ya itu mesti saya ngalami, saya yang pakaian nemani nenek saya. Nenek Tuhaya rahimahullah. Selalu sambil ngantuk-ngantuk itu bawa oncor lewat kebun-kebun, barongan-barongan. Jadi kebun Jewawut ya, Jelarut ya, Jelarut, Singkong, nopo bengkoang, mau macam-macam kebun tok, nggak enak menungsane. Itu sampai datang ke sumber. Ya peteng dedet memang. Jangankan malam, siang aja mesti singunan singup gitu, kurang orang. Kita melintasi ya apa ya, alam-alam yang angker kadang. Loh itu saya masih dengar sendiri itu. Saya ya dari orang-orang tua itu ketika saya bertanya, lah kalau saya takut lewat di tempat-tempat itu gimana? Itu diajari zaman awal masih kecil dulu, berarti kira-kira 50 tahun yang lalu lah. Ya. Itu orang-orang tua kita bilang, ya kamu bilang aja, Mbah, putu panjenengan tumut lintang, Mbah. Saya kira-kira ono sing ada yang sama nggak pengalamannya? Loh ya ternyata bukan hanya kita saja gitu kan. Jadi kita manggil Mbah, emang kan Mbah Sedek gitu ya. Mbah, putu panjenengan tumut lintang. Loh, kita dianggap putune jenai. Jadi cucu Anda minta izin lewat, tolong jangan diganggu, kira-kira begitu. Subhanallah. Kita aja minta tolong bukan minta kepada Allah gitu loh. Nah itulah ya masih dekat dengan kita. Ya artinya ketika tidak mengaji itu ya apa ya, nggak bisa sopo sing disalahno gitu. Ketika nggak ada yang mengajarkan. Nah sehingga keyakinannya masih kabur, tauhidnya kepada Allah juga nggak jelas. Bapak Ibu rahimahullah, itu syirik. Kita mengatakan begitu itu di mana Allah tempatnya kemudian? Ya kok kita tidak minta kepada Allah? Kok tidak mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama? Itu kan ada semua dari Nabi. Tapi kita enggak mengamalkan.
kita ganti dengan yang lain gitu, karena tidak mengerti. Bapak Ibu rahimakumullah, baik. Jadi malaikat itu tidak boleh kita minta, walaupun kita tahu namanya, ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil misalkan ya, dan lain sebagainya. Terus kita minta, misalkan nggak tahu namanya, wahai malaikat penjaga gunung, aku lewat di sini, tolong dilindungi. Syirik, nggak boleh. Nah, saya nggak tahu di Gunung Cerme, Cirebon, ya, itu ada keyakinan saya, karena kebetulan besan itu kan di lereng Gunung Cermai, ya. Jadi ngobrol dengan mereka itu akhirnya dapat informasi juga bahwa orang yang mendaki Gunung Cermai atau berada di sana itu ada beberapa pantangan kalau ingin selamat, tidak boleh dilanggar. Itu sudah akidah dari nenek moyang katanya. Salah satunya apa dari 3 itu? Kalau 3 itu kan 1 tidak boleh bersiul, ya. Yang kedua itu tidak boleh berbahasa Jawa. Itu saya ngakak itu kan, nggak boleh berbahasa Jawa. Kalau berbahasa Jawa itu sial di sana. Ya, apa memang Gunung Cermai karena bahasanya bahasa Sunda, ya, sehingga anti bahasa Jawa. Aneh, tapi itu fakta di masyarakat, ya, legenda-legenda. Itu tidak benar, itu namanya tiaro, itu juga syirik. Punya keyakinan kalau saya berbahasa Jawa di sini akan dapat bala, itu kan juga nggak boleh, syirik, ya. Pakai bahasa apakah Bismillah, ya selesai, nggak ada masalah. Dengan hanya Bismillah minimal ya gak iso, ya Bismillah cukup. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini penting sekali ngaji tentang akidah. Wa minhum malaikatun muwakkaluna bis sahab. Ada para malaikat yang memang diutus untuk ngurusi awan. Wa minhum malaikatun fis samawat. Ada para malaikat lain di langit, ya, karena memang tempatnya malaikat di langit, banyak penghuni langit. Ya'budunallah, menyembah Allah. Dan Bapak Ibu harus tahu, harus yakin jumlah malaikat ini teramat banyak, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Amat banyak. Salah satu yang menunjukkan, ya, sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, at-totis sama, langit bersuara kriet gitu, ya. Wa huqqalaha anta'id ma fiha mawdi'u arba' asabi illa wa malakun wadi' jabhatahu sajidan lillah. Dan pantas saja bagi langit untuk bersuara, untuk mengeluarkan suara, karena di dalam langit, di langit tidak ada tempat seluas 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan dahinya sujud untuk Allah, kepada Allah. Begitu banyaknya jumlah malaikat. Ini salah satu keterangan yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat teramat banyak. Baik, kita lanjut dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malaikat ini macam-macam, bukan hanya yang tadi. Ada malaikat yang ditugasi untuk menanyai orang yang sudah wafat di dalam kubur. Namanya malaikat Munkar dan Nakir, yang bertanya tentang man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Bertanya tentang 3 hal. Orang mukmin bisa menjawab karena jawabnya itu sesuai dengan keyakinan, keimanan yang diyakini di dunia, dibawa sampai mati, dibawa sampai surga. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah, ya, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan
kalimat ketetapan kalimat tauhid di hati orang mukmin di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu ana yus'al. Mintakan kepada Allah agar saudaramu ini diberi tathbit oleh Allah, ditetapkan iman dan keyakinannya, karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, jadi kita bantu dengan doa. Doa berguna, bermanfaat bagi orang yang wafat supaya tetap bisa menjawab. Orang mukmin pasti bisa menjawab. Karena di dunia itu keyakinannya, maka ketika diuji ditanya ia tinggal menjawab, Allah Rabbi, Muhammad Nabi, wal Islamu dini. Tapi kalau orang munafik, walaupun dulu di dunia adalah bisa mengucapkan, ngikuti orang Islam yang lain secara zahir, tapi batinnya tidak beriman, itu akan hilang, tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa, dulu saya bisa kayaknya, sekarang kok nggak bisa ya. Dijawab nggak, ditanya nggak bisa jawab. Ya akhirnya itu yang disiksa, dipukul oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin Allah, berarti ada pertanyaan alam barzakh, ada azab di alam barzakh. Itu juga bil ghaib, yu'minuna bil ghaib. Wa malakul maut, ada malaikat maut. Malaikat maut itu adalah malaikat pencabut nyawa. Jumlahnya satu dan timnya banyak. Malaikatul maut. Tapi ketuanya, pimpinannya ya satu, malakul maut. Al-muwakkal biqabdil arwah indal maut. Yang ditugasi mencabut nyawa saat ajal kematian. Para malaikat tidak bisa mencabut nyawa apapun dan siapapun sebelum diperintah oleh Allah. Pendek kata, seluruh malaikat tidak punya kuasa apapun. Semuanya semata-mata tunduk kepada Allah. Wal malaikatul ladzina yatatabba'una majalis adzikr. Ada banyak malaikat yang tugasnya keliling mendatangi majelis-majelis zikir. Nah, Bapak Ibu, termasuk majelis kita ini namanya majelis zikir. Kata Imam Atha, majelis zikir itu majlisul ilm, majelis ilmu, majelis al-halal wal haram, majelis yang mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kepada hukum-hukum Allah. Itu majelis zikir, majelis untuk mengingat Allah atau untuk mengingat hukum Allah, mengingat hak-hak Allah, perbuatan Allah, sifat Allah dan seterusnya. Namanya majalisul zikri. Jadi majalis ilmu. Makanya sama dengan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir itu ahlul ilmi. Az-zikru di situ al-ilmi. Ya, fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu kalau kamu tidak mengerti. Maka para malaikat ini datang kepada majelis-majelis zikir untuk nanti dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah sudah tahu, lebih tahu sebelum dilapori oleh malaikat. Wal malaikatul muwakkaluna bil ajinnah fil arham. Ada para malaikat yang tugasnya khusus ngurusi janin yang ada di rahim. Idza tamalil insani arba'ata asyhur fi batni ummi. Kalau sudah usia 4 bulan di rahim ibunya, ba'atsallahu ilaihi malakan wa amaru bi katbi rizqi wa ajali wa amali wa syaqiyun aw sa'id, yaitu diutus untuk menulis rezekinya, menulis ajalnya, menulis amalnya, untuk menulis nasibnya, apakah dia akan sengsara ataukah akan bahagia. Semuanya ditulis untuk mengutip dari apa yang ada di Lauhul Mahfudz. Seperti kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang takdir Allah. Yang takdir Allah mengerucut kepada ilmu Allah. Semuanya ditulis berdasarkan ilmu Allah tentang fulan dan fulan ini. Wa ghairuhum katsir, dan selain kelompok malaikat ini sangat banyak. Kita lanjut dulu baru kita tambahkan yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, soal nama
Jadi ada kelompok-kelompok malaikat, ada tugas-tugas malaikat, ada pula nama-nama malaikat. Jadi mengimani malaikat ini ada keimanan bersifat global. Global iman percaya bahwa Allah punya makhluk namanya malaikat. Global saja. Ya, wungkul global gitu. Tapi rinciannya juga wajib diimani berdasarkan dalil-dalil rinci. Namanya siapa, tugasnya apa, kelompok tugasnya apa, itu kan rinci. Jadi ini termasuk bagian dari rincian. Sebagian malaikat itu punya nama Jibril, punya nama Mikail, ada yang punya nama Israfil. Ya, Jibril, Mikail, Israfil. Ada malaikat Malik Khazin An-Nar, ada Malik Khazin An-Nar. Ada 6. Itu diantara nama-nama. Lalu ada sifat malaikat. Jadi ada pekerjaan malaikat, ada nama malaikat, ada sifat malaikat. Malaikat ini diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa malih rupa. Untuk bisa malih rupa, untuk bisa menjelma. Menjelma ya, dengan kehendak Allah, menjelma menjadi bentuk manusia. Sebagaimana yang pernah terjadi, ya, Jibril alaihissalam mendatangi Maryam, menjelma menjadi orang, ya, orang yang sempurna, orang yang tampan. Sebagaimana pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk orang yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, ya, tapi orangnya seperti orang asing, tidak pernah ketemu. Cuma orang ini tidak ada tanda-tanda dari perjalanan jauh. Pendek kata, para sahabat pun bingung, ini orang mana? Kalau orang jauh kok tidak ada tanda-tanda habis perjalanan jauh. Kalau orang dekat kok nggak pernah melihat. Jadi malaikat, para sahabat yaitu merasa asing, merasa aneh, tidak dikenali oleh siapapun. Baru diterangkan oleh Nabi bahwa itu malaikat. Ada malaikat yang diutus untuk menemui Nabi Ibrahim, Nabi Lot dalam bentuk kaum laki-laki, begitu seterusnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin sebagian perlu kita baca. Dan yang kita perlu fahami, di dalam Al-Quran kalau dikumpulkan ayat Allah, ayat Al-Quran bicara tentang malaikat itu sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Di dalam hadis-hadis Nabi sangat-sangat banyak. Dan dalam mengimani itu, kita mengimani bahwa malaikat ini makhluk Allah, makhluk punya wujud, diciptakan dari nur, punya wujud tapi ghaib. Sama dengan jin, punya wujud ghaib tapi diciptakan dari api. Jadi malaikat itu memang makhluk nyata, makhluk, ya, berwujud seperti kita manusia. Tidak benar, sesat orang kalau meyakini malaikat itu tidak ada. Malaikat itu cuma akal manusia. Kalau akal baik itu malaikat, akal buruk setan. Atau jiwalah, jiwa baik malaikat, jiwa buruk setan. Siapa yang punya keyakinan begitu, itu kafir, kufur. Karena kufur dengan malaikat. Jadi wajib mengimani malaikat, ya malaikat ada, nyata. Kita tidak melihat bukan berarti tidak ada, ya. Nah, ucapan Allah tentang malaikat itu hak. Ucapan Nabi tentang malaikat itu hak. Contoh, kita baca saja hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ala tasufuna kama yasuful malaikatu inda rabbiha, yutimuna safal awal wa yatarassuna fi saf." Ya, mengapa kalian tidak berbaris seperti malaikat berbaris di sisi Tuhannya? Bagaimana barisnya malaikat?
mereka tuh berbaris menyempurnakan shaf pertama dulu, ya, kemudian shaf berikutnya, sempurna shafnya, sempurna, lurus, penuh dan rapat. Yatarasuna fi shaf, mereka rapat shafnya. Nah ini gambaran yang mereka hakiki seperti itu. Lalu kita disuruh kalau sholat berjamaah niru malaikat, shafnya harus rapat. Selama ini banyak yang belum bisa rapat, masih renggang, ya, karena tidak punya ilmu, tidak ada yang mencontohi, menerangkan, dan banyak yang shafnya itu mengikuti lebar sajadahnya. Semakin lebar sajadah, semakin lebar renggangnya, ya. Opo maneh kena pandemi ya 2 meter isoan. Ini maksud kita itu waktu normal itu loh orang nggak bisa rapat. Orang mau rapat aja mesti nyingkir ya, nyingkir atau nyingkri. Begitu kita merapat dia bergeser, nggak mau dirapati. Padahal cuma rapat biasa. Gimana rapat biasa? Ya nempel lah. Masa jijik dengan saudaranya muslim. Kalau sudah bisa berdiri semuanya kan ya sehat semuanya. Tidak ada yang kakinya budukan kan. Jadi harusnya ya nempel gitu loh. Ya, nempel. Memang ukurannya itu pertama itu nempel pundak, baru nempel kaki. Jangan nempel kaki dulu tapi pundak renggang. Jadi ukurannya rapat pundak, pundak ketemu pundak, baru kaki ketemu kaki. Itu yang benar. Itu sempurna. Allah suka, berpahala, besar pahalanya. Besar pahalanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kalau kita renggang, itu resikonya setan akan masuk di situ. Masuk di situ untuk menggoda. Jangan sampai sampean itu menjadikan, jadi seperti orang yang gak paham agama, menjadikan guyonan, agama jadi lelucon. Ya kalau setan datang, alhamdulillah, kan ikut sholat sama kita. Lu kok budu-buduan? Ya apa sih? Malaikat setan datang itu bukan untuk sholat, untuk menggoda. Kok malah alhamdulillah gimana? Harusnya a'udzubillah, kan alhamdulillah, kan ajib gitu kan. Itu gak bisa. Akidah jangan dibuat guyon begini, kayak lelucon, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah inilah kita prihatin kalau ada hal-hal yang semacam ini, ya, karena resikonya besar. Ini serius, agama itu kita agungkan, bukan jadi guyonan. Menjadi guyonan tanda munafik. Naudzubillah min dzalik, ya. Agama kok jadi guyonan. Baik. Jadi kemudian selain resikonya setan itu datang menggoda kita sehingga kita nggak bisa khusyuk. Padahal kalau nggak bisa khusyuk, sholat nggak diterima. Sholat diterima itu seukuran khusyuk. Yang khusyuknya setengah ya diterima setengah, khusyuknya 1/10 ya diterima 1/10. Ya selebihnya 90% gelambiar nggak ditulis, ya kan? Jadi yang khusyuk itu yang ditulis. Nah tidak khusyuk diantaranya akibat ya karena kita nggak mau renggang, nggak mau rapat, karena kita renggang nggak mau rapat. Yang kedua resikonya itu hati kita itu nggak bisa akur dengan sesama mukmin. Dijadikan hati kita itu terus berselisih dengan mukmin yang lain. Itu sebagai hukuman. Karena waktu sholat aja nggak mau rapat, gimana di luar sholat? Itu perintah Allah langsung, pahalanya besar. Nggak mau rapat gimana di luar sholat? Paling umat Islam nafsi-nafsi. Itu kan berat resikonya. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itulah, ya kalau sudah normal begini, ayo monggo ya sholatnya rapat yang sempurna, ngikuti syariat Rasulullah SAW, ngikuti protokol sholat berjamaah. Protokol salat berjamaah. Baik. Kita baca yang lain. Di dalam Sahih Bukhari Muslim juga diterangkan dari sahabat Anas. Kalau tadi sahabat Jabir.
Ini tentang hadis Mi'raj. Nabi kan pernah Isra dan Mi'raj. Mi'raj, Nabi diangkat ke langit oleh Allah sampai naik ke langit ketujuh. Di langit ketujuh sana Nabi bersabda begini tentang langit tujuh. Farufi'alil baitul ma'muru. Lalu diangkat, telah diperlihatkan kepada saya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur namanya, yaitu rumah yang dimakmurkan, rumah yang makmur, yang ramai. Ramai oleh apa? Oleh malaikat. Fa'sa'altu Jibril. Saya tanya Jibril, apa ini? Dijawab oleh Jibril, hadal baitul ma'mur yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malak idza kharaju lam ya'udu akhir ma alaihim. Ini adalah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Salat di sini di Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat. Kalau mereka sudah keluar tidak kembali selama-lamanya. Jadi salat 70 malaikat itu selalu ganti malaikat yang lain. Jadi yang tahu hanya Allah jumlahnya malaikat. Itu Baitul Ma'mur. Ketika Nabi bercerita begini hak. Nabi cerita tentang barang gaib. Kita orang mukmin yu'minuna bil ghaib. Tidak boleh kita tolak. Tidak boleh kita takwil. Ya. Nah, yang mentakwil itu orang filsafat. Orang kafir yang tidak beriman dengan barang yang gaib. Keimanan ilmu tertingginya adalah ilmu logika, sehingga semuanya di logika. Mereka tidak percaya dengan yang gaib. Maka yang begini ini diingkari semuanya. Sampai jangankan malaikat, sampai nanti hari kiamat, hari kebangkitan, ada mahsyar, bangkit dari kubur, ada mahsyar, semuanya diingkari. Mereka hanya mengatakan ya ada, cuma tidak berbentuk fisik, itu hanya semacam mimpi. Ya gitu ya. Itu semuanya adalah satu kesesatan. Tidak benar. Yang benar hakiki semuanya. Di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya hadis sahih, ya Rasulullah bersabda begini, sesungguhnya para malaikat ya turun di awan, ya para malaikat itu pada turun di awan, di mendung di awan, terus mereka menyebutkan perkara yang sudah diputuskan oleh Allah. Jadi mereka berbincang-bincang sesama malaikat. Lalu setan-setan pada berusaha naik untuk mencuri dengar. Dari itu apa yang sempat mereka dengar mereka bawa ke bumi untuk disampaikan kepada dukun yang sudah kerjasama dengan setan-setan ini, yang dikenal dengan khodam-khodam ini, untuk dibisikkan. Nah, mereka dapat satu berita dibumbui 100 kedustaan, ditambah-tambahi ya. Dapat satu di mereka berdusta 100 kedustaan dari diri mereka sendiri. Makanya para dukun itu kadang ada yang benar. Kalau ada yang benar itu kesohor kemana-mana. Kalau ada yang tidak benar ya dilupakan sama orang. Selalu yang diingat itu yang benar. Padahal benar sekali, bohong 100 kali. Kemudian dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah punya malaikat keliling. Namanya malaikat tugasnya sayyaroh. Sayyaroh itu akan keliling. Sekarang secara bahasa Arab digunakan untuk nama mobil, ya, alat transportasi yang disebut mobil itu bahasa Arabnya sayyaroh, untuk keliling, alat keliling. Nah itu ada malaikat sayyaroh. Mereka malaikat yang sangat mulia. Mereka menelusuri majelis-majelis zikir. Kalau sudah mendapatkan majelis zikir, mereka duduk bersama orang-orang. Termasuk seperti majelis kita. Malaikat berdatangan dan duduk
bersama orang yang bermajelis. Para malaikat itu mengepakkan sayapnya, ya, hingga memenuhi antara langit dan bumi. Kalau orang-orang yang bermajelis sudah bubar, langsung mereka kembali naik ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bertanya kepada malaikat. Jadi ingat, Allah yang Maha mengetahui sudah mengetahui bertanya kepada malaikat, "Kalian dari mana?" Mereka menjawab, "Oh, kami datang dari hamba-hambamu ya Allah di bumi." Mereka semuanya bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahlil, bertahmid. Mereka berdoa, mereka meminta kepadamu. Apa yang mereka minta? Ya, mereka meminta surgamu. Kata Allah, "Apakah mereka pernah melihat surgaku?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rabb." Terus Allah berkata, "Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surgaku?" Terus mereka juga melaporkan, mereka meminta perlindungan dari neraka, ya Rabb. Mereka meminta perlindungan ya Rabb. Lalu ditanya, dari apa mereka minta perlindungan? Mereka meminta perlindungan dari nerakamu ya Rabb. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Mereka menjawab, tidak ya Rabb. Coba bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Lalu malaikat juga berkata, mereka memohonkan ampun untukmu. Mereka meminta ampun kepadamu ya Rabb. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku sudah mengampuni mereka. Aku memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Aku melindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan. Terus malaikat ada yang berkata, ya Rob, di tengah mereka kami lihat ada orang yang salah, ada hamba yang salah, banyak salah. Mereka sebenarnya bukan sengaja untuk datang di majelis, mereka cuma lewat kebetulan gitu, tapi ikut nimbrung. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun sudah mengampuninya. Mereka seluruhnya adalah orang-orang yang siapa saja bergabung dengan mereka tidak akan sengsara, tidak akan celaka, karena fadilah majelis zikir, majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada lagi hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, nah ini hadis terkenal kan, tentang Sayyidah Aisyah pernah tanya kepada suaminya. Jadi kan biasa suami istri itu mungkin bermajelis khusus, mengenang, membicarakan macam-macam lah. Nah kali ini yang dibicarakan itu soal perjalanan dakwah Nabi. Sayyidah Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apa gangguan yang paling berat yang Anda dapatkan dari kaum Anda, dari orang Quraisy dan orang Taif, ya orang sekitar orang Quraisy ini, apa yang Anda dapatkan yang sangat terkenang, yang paling berat itu kira-kira apa dalam rangka berdakwah Islam, berdakwah tauhid? Lalu Rasulullah cerita, yang paling berat bagiku adalah apa yang mereka lakukan kepadaku di hari Aqabah. Hari Aqabah itu saat aku menawarkan diri kepada Abdu Yalel, Ibnu Abdi Yalel, Ibnu Abdi Kilal, ya para pimpinan kabilah ini. Aku minta, apakah kalian mau membawa aku, melindungi aku untuk bisa menyampaikan firman Tuhanku kepada kaummu. Mereka tidak menjawab, tidak mengiyakan apa yang aku minta, malah subhanallah saya diusir dengan sangat hina, disiksa, diusir dengan sangat hina. Sampai kata Nabi, ana mahmumun ala wajhi,
saya betul-betul gelap, ya. Jadi saya merasa gelap sama sekali. Saya merasa sedih yang luar biasa. Saya merasa sedih, merasa bingung, merasa beban mental yang luar biasa sampai tidak sadar. Saya jalan itu tidak sadar. Ini kata Nabi, baru saya sadar ketika sudah dekat dengan Qarnut Sa'alib. Baru terus saya mendongak ke atas, melihat ke atas. Ternyata ada awan yang menaungi aku terus. Terus aku pandang di dalamnya ada malaikat Jibril. Ya, di awan itu ada malaikat Jibril. Lalu memanggil aku, Muhammad. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mendengar ucapan kaummu kepadamu yang menghina, yang macam-macam itu. Dan Allah sudah mengetahui apa perlakuan kaummu kepadamu. Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintah dengan apa saja yang kamu mau. Akhirnya malaikat gunung baru menyapa Nabi, lalu mengucap salam, lalu berkata, ya Muhammad, ya terserah kamu memerintahkan apa. Kalau kamu mau, aku akan cabut gunung itu, gunung Akhshabin, untuk aku timpakan kepada mereka. Walhasil siap untuk membela Nabi Muhammad SAW. Dan itu hakiki, bukan majazi. Kalau gunung dicabut ya betul-betul hancur gitu, bukan majazi. Tapi Nabi subhanallah, karena memang ulul azmi, beliau mengatakan, aku masih berharap dari tulang rusuk mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah semata tanpa menyekutukan sedikit pun. Itu yang ada di dalam hati Nabi. Itu yang menjadi tekad Nabi, ya. Walaupun diperlakukan seperti itu sampai berlalu bertahun-tahun pun Nabi masih ingat. Dan itu yang paling berat yang beliau rasakan sampai tidak sadar ketika berjalan, ya. Hadis muttafaq alaih. Bapak Ibu rahimakumullah, baik, karena sudah Isya, panjang lebar kalau kita bicara malaikat ya Masya Allah berapa lama. Karena ayat Al-Quran, hadis Nabi yang bicara tentang malaikat itu teramat banyak. Oleh karena itulah di bagian akhir ini saya perlu menyampaikan apa sih manfaat dari kita mengimani malaikat. Apa manfaat kita beriman kepada malaikat? Jadi beriman kepada malaikat itu harus melahirkan amaliyah. Bapak Ibu rahimakumullah, beriman kepada malaikat melahirkan amaliyah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, buah mengimani malaikat. Nomor satu, mengimani malaikat termasuk ke dalam atau bagian dari mengimani al-ghaib. Termasuk mengimani al-ghaib yang merupakan pangkal keimanan kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu satu. Yang kedua, yakin seyakin-yakinnya tentang sanad risalah Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala punya utusan dari para malaikat antara Allah dan antara para nabinya untuk menyampaikan wahyu Allah, yang mana para malaikat itu memiliki sifat amanah secara sempurna, maksum secara sempurna, maksum dari dosa dan dari salah dan dari dusta. Ya, itu namanya
karena kita beriman dengan adanya makhluk namanya malaikat. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, mengetahui hubungan malaikat dengan kita. Dengan mengimani malaikat apalagi secara rinci, kita mengimani hubungan kita dengan malaikat itu sangat dekat dan terhubung dalam banyak hal. Malaikat menjaga, selalu menjaga kita. Ada malaikat menjaga, memang menjaga kita. Dari sini karena kita terus bersama para malaikat yang menjaga kita, ya harusnya lahir namanya adab kepada para malaikat, malu kepada malaikat, dan merasa senang karena dijaga oleh Allah melalui penjagaan malaikat. Ya, itu harus membuahkan hasil seperti itu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, menghormati malaikat. Menghormati para malaikat. Menjaga tata krama dengan para malaikat. Khususnya di dalam hal yang ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwa malaikat itu hadir. Termasuk tadi sudah disampaikan malaikat itu hadir di masjid. Malaikat itu hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, di tempat-tempat seperti itu kita harus tahu, merasa bahwa malaikat pun hadir gitu. Ya, sehingga kita menjaga adab. Kemudian yang kelima, ya bersemangat untuk mendatangi tempat-tempat atau amal-amal yang ditunjukkan oleh dalil bahwa malaikat hadir, malaikat senang, malaikat ridho, termasuk majelis ilmu. Para malaikat berkumpul, para malaikat mendoakan, para malaikat mengepakkan sayapnya, ya mengitari orang-orang yang belajar ilmu dan seterusnya. Itu semuanya membuat kita semangat. Semangat datang ke masjid, semangat datang mencari ilmu, ya. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, kita harusnya belajar mengambil suri tauladan dari malaikat tentang melanggengkan, ya, melanggengkan ketaatan kepada Allah. Bagusnya ibadah malaikat. Soal soft tadi itu, softnya para malaikat bagaimana. Kemudian tentang zikir yang tidak pernah putus bagaimana, selalu istiqomah bagaimana. Jadi ada panutan kita itu para malaikat. Makanya orang yang senantiasa taat menjadi wali Allah itu akan naik setingkat dengan malaikat. Bahkan bisa ya lebih baik dari malaikat. Kemudian yang ketujuh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu kita berharap dan berambisi untuk diterimanya doa para malaikat bagi kita, untuk kita, istighfar malaikat untuk kita. Itu bagian dari kita harus berbunga-bunga di situ, ya, bagian dari harapan kita. Makanya mencari tempat yang malaikat mendoakan siapa? Mencari ilmu didoakan malaikat, mengajarkan ilmu didoakan para malaikat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, yaitu menjauhi apa yang menjadikan malaikat jauh, baik orang atau tempat. Nah, ini penting. Diterangkan dalam dalil, malaikat itu menjauh dari orang atau dari tempat. Misalnya, malaikat itu menjauh dari gambar-gambar, dari patung-patung yang ada di rumah. Jadi menjauh untuk memasuki rumah yang di situ ada gambar-gambar dan patung-patung, termasuk alat-alat musik, termasuk anjing. Ya, itu malaikat tidak mau masuk. Nah, sehingga dari sini kita juga belajar menjauh dari hal-hal yang demikian dan menjauhkan rumah kita dari hal yang demikian. Kemudian yang kesembilan, mengimani agungnya Allah. Agungnya Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, dan hikmah Allah atas segala penciptaan makhluknya, khususnya malaikat yang mulia ini. Kesepuluh, bersyukur kepada Allah karena sudah diperhatikan oleh Allah. Bani Adam ini diurusi oleh para malaikat, ya, diurusi
oleh para malaikat. 11, ya senantiasa berusaha untuk istiqomah dan menjauhi dari maksiat, karena di sekitar kita ada malaikat yang siap menulis, ya. Kemudian menulis amal. Yang 12, kita harus bersemangat di dalam tekad dan dalam usaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Seperti tadi di atas. Nah, itu kira-kira, dan termasuk terakhir kita merasa tenang. Kita merasa tenang, bersyukur kepada Allah, lalu berharap ya barokah kehadiran para malaikat di tempat-tempat yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pelajaran mengimani malaikat, semoga bisa dimengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan keimanan kita semuanya. Allahumma amin. Insyaallah berjumpa lagi pada kesempatan akan datang bicara tentang Nabi Adam, ya, bapak kita, Abul Bashar, bapak manusia. Monggo sebelum kita azan mungkin ada yang ditanyakan, ya kita persilahkan. Kalau ada yang ditanya. Bapak Ibu rahimahullah, nggih sampun, kalau tidak ada yang bertanya mungkin cukup karena waktunya juga sudah cukup. Kita pungkasi bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.